Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak atau Ibu guru dan teman-teman lainnya yang berbahagia. Perkenalkan, saya Dita Aprilia Nurrohmah yang akan bertugas sebagai moderator dalam diskusi kali ini mengenai materi unsur-unsur stratifikasi sosial. Adapun anggota kelompok saya terdiri dari Dimas Fajar Sukma, absen 6, dan Silva Jui Ariatur Rofiah, absen 28. Baik teman-teman, langsung saja kita mulai ke sesi yang pertama adalah pembukaan. Sebelum itu, marilah kita mengucapkan basmalah bersama-sama. Selanjutnya, penyampaian materi yang pertama akan saya jelaskan. Unsur-unsur stratifikasi sosial. Kedudukan atau status adalah sebagai tempat seseorang secara umum dalam lapisan masyarakat, sehubungan dengan keberadaan orang lain, meliputi lingkungan pergaulan, harga diri, dan kewajiban. Adapun cara memperoleh kedudukan atau status, attribute status adalah kedudukan yang diperoleh secara turun-menurun melalui kelahiran. Contohnya, seorang anak yang diangkat menjadi pangeran karena ayahnya adalah seorang raja. B. Attribute status adalah kedudukan yang dicapai seseorang dengan usaha yang sudah dilakukan. Contohnya, dokter, pilot, pramugari, akuntansi, dan lain sebagainya. C. Achievement status adalah status yang diperoleh melalui pengharapan atau pemberian dari pihak lain atas jasa-jasa tertentu. Contohnya pahlawan dan peraih Nobel. Untuk topik pembahasan yang kedua, saya persilakan kepada Silva untuk menjelaskan. Untuk mengukur status seseorang secara spesifik dapat dilihat dari hal-hal berikut. 1. Jabatan. 2. Pendidikan dan luasnya ilmu pengetahuan. 3. Kekayaan. 4. Faktor politik. 5. Keturunan. Peran atau roles adalah aspek yang dinamis dari kedudukan atau status. Apabila seseorang telah menjalankan hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya, maka ia telah melaksanakan suatu peran. Berdasarkan pelaksanaannya, peran dapat dibedakan menjadi beberapa hal. 1. Peran yang diharapkan atau expected roles adalah cara ideal dalam pelaksanaan suatu peran berdasarkan penilaian masyarakat. 2. Peran yang disesuaikan atau actual roles, cara bagaimana sebenarnya suatu peran dapat dilaksanakan. Peranan ini pelaksanaannya lebih luas, dapat disesuaikan dengan situasi dan kondisi tertentu. Berdasarkan cara memperolehnya, peran dibagi menjadi dua. 1. Peran bawaan atau ascribed roles. Peran bawaan adalah peranan yang diperoleh secara otomatis, bukan karena usaha. Misalnya peranan sebagai ayah, ibu, dan anak. 2. Peran pilihan atau achieved roles. Peranan pilihan adalah peranan yang diperoleh atas dasar pilihan dan usaha pribadi. Misalnya, peranan sebagai mahasiswa Departemen Sosiologi di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Fungsi peran. 1. Memberi arah pada proses sosialisasi. 2. Pewarisan tradisi, kepercayaan, nilai, norma, dan pengetahuan. 3. Dapat mempersatukan kelompok dan masyarakat. 4. Menghidupkan sistem pengadilan sosial sehingga dapat melestarikan kehidupan masyarakat.